Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji tafsir ya As-Sa'di, melanjutkan yang sudah pernah kita bahas. Kita masih membahas di surat Al-Fatihah ya. Jadi para peserta yang sudah masuk sebaiknya ada kitab cetaknya ya, kalaupun tidak bisa lihat PDF-nya, bisa langsung melihat kepada kitabnya. Nanti di akhir kajian insya Allah dibuka ya sesi tanya jawab. Dan juga di tengah-tengah pembahasan jika ada yang kurang dipahami ya, baik dari segi pembacaan ataupun makna yang diterangkan, itu bisa langsung ditanyakan. Dan selama pembelajaran harap mic-nya dimatikan ya terlebih dahulu agar tidak keluar suara. Sedikit saya sebutkan mengapa kita mengkaji ya tafsir tafsir As-Sa'di ini, karena memang tafsir ini cukup ringkas ya, langsung membahas inti ya, maksud-maksud yang terkandung di dalam makna ayat ya. Tidak banyak mengupas dari istilah-istilah di berbagai disiplin ilmu ya. Tetapi beliau langsung menuangkan ya kepada hasil atau buahnya ya. Tidak juga mengemukakan berbagai riwayat, berbagai sanad ya, tetapi langsung menyebutkan intinya, maksudnya ya. Jadi melalui pembahasan ini surat Al-Fatihah dan juga juz amma ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk memahami yang sering kita baca ya di dalam sholat ya, surat Al-Fatihah juga juz amma ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita tamatkan dengan harapan menjadi bekal ya bagi keimanan kita ya, karena di dalam juz amma ini fokusnya, karena memang kebanyakannya adalah makiyah ya, adalah untuk menumbuhkan keimanan kita ya, untuk membangun pondasi ya di dalam diri kita. Sehingga mari kita hadirkan hati yang jernih ya untuk menyimak pembahasan ini, sebagaimana di dalam adab ilmu, bahwa belajar bukan untuk menumpuk-numpuk ilmu pengetahuan ya, bukan untuk berbangga diri ya, bukan untuk semata-mata berdebat ya, tetapi ilmu ini ya adalah harus menimbulkan keimanan di dalam diri kita dan juga amal soleh yang kita lakukan ya. Itulah ilmu yang bermanfaat ya, sebagaimana kita mohon ya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya, bukan sebatas ilmu tapi ilmu yang bermanfaat. Baik ikhwah sekalian, kita bahas dari ayat ke-6. Penulis Imam As-Sa'di ya rahimahullah berkata ya, tsumma qala, kemudian summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Aidullana. Ya. Nah, di sini menerangkan kata ihdina. Kata ihdina itu maknanya adalah dullana. Ya, karena ihdina itu dari kata hidayah. Ya, artinya sama dengan adilalah, ya, kata adilalah, petunjuk. Warsyidna, ya, juga rosyad, ya, ar-rusydu. Ya, dan sama ini maknanya, tunjukilah kami, ya, berilah hidayah kepada kami, wa waffiqna, ya, ini pakai tasydid dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, ya, wa waffiqna, dan berilah taufik, ya, kepada kami lisiratil mustaqima, ya, kepada jalan yang lurus, wa huwa tariqul wadihu, yaitu adalah jalan yang jelas, al-muwassilu, yang menyampaikan, ilallahi, kepada Allah, wa ila jannatihi, dan kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi, dan dia adalah mengetahui kebenaran, wal amali bihi, ya, dan mengamalkannya. Nah, nanti kita akan pelajari di sini yang dimaksud dengan hidayah itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu saja, ya, tetapi juga pengamalannya, ya. Fahdina ila sirati, maka tunjukilah kami kepada jalan, ya, wahdina fis sirati, ya, dan berilah kami petunjuk di dalam jalan ini, di dalam jalan yang lurus ini, ya. Nah, di sini beliau mengemukakan dua makna, ya, ada makna mahdina ilas sirati, menggunakan ila, dan ana menggunakan fi, ya, fis sirati. Lalu apa bedanya? Ya, beliau mengemukakan fal hidayatu ilas sirati, ya, maka hidayah kepada jalan, ya, kepada jalan yang lurus itu maknanya adalah luzumu dinil islami, ya. Maaf, yang sebelum apa? Huwa fal hidayah, betul, ya, luzumu dinil islam, ya, berpegang teguh kepada agama Islam, wa tarku ma siwahu minal adyani, ya, dan meninggalkan selainnya dari agama-agama. Wal hidayatu fis sirati, dan hidayah di dalam jalan yang lurus ini, tashmalul hidayata li jami'i at-tafasili, ya, mencakup seluruh rincian-rincian ad-diniyati, ya, rincian agama, ilman wa amalan, ya, baik secara ilmu, ya, ataupun amal, ya. Nah, jadi ketika kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memohon hidayah di dalam ayat ini, ya, ihdina, tunjukilah kami. Nah, ini artinya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama telah membagi, ya, hidayah ini ada hidayah agama, ya, hidayah dalam agama, dalam Islam. Ya, ini ada dua macam, ya. Yaitu hidayah yang disebut dengan hidayah dilalah atau hidayatul irsyad. Maknanya adalah menunjuki kepada petunjuk secara keilmuan, ya, petunjuk secara keilmuan, atau disebut juga dengan hidayatul irsyad, ya. Ya, nah, untuk hidayatul irsyad atau hidayah dilalah ini manusia bisa menjadi perantara, ya, untuk bisa orang mendapatkan hidayah, ataupun orang bisa memberikan hidayah dalam arti hidayatul irsyad, ya, hidayah dilalah, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu bisa, ya, benar-benar bisa menunjuki, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini artinya adalah hidayah dilalah atau hidayatul irsyad berupa ilmu, ya, mengajarkan ilmu.
Nah, yang kedua adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Kalau hidayah taufik ini adalah hidayah orang untuk bisa mengamalkan. Nah, hidayah taufik ini murni ya, mutlak merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Sedangkan manusia ya, sekalipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Ya, makanya ketika paman beliau yang sangat menyayangi beliau, yang terus membela ya selama hidupnya sampai dia wafat, yaitu Abu Thalib. Ya, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan hidayah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang berkenaan dengan ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki. Maksudnya adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Hidayah taufik adalah orang mau mengamalkannya. Ya, jadi bisa saja misalnya saya menyampaikan pengajaran, memberikan hidayah kepada siapapun yang mengikuti kajian ini, yang mendapatkan ilmu, itu adalah hidayatul irsyad, hidayatul dilalah. Tetapi belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik. Ya, di mana dia bisa memanfaatkan ilmu yang dia dapatkan, mengamalkannya, menjadikannya jalan untuk menuju surga. Ya, jadi memang ilmu itu adalah jalan untuk menuju surga. Ya, tetapi apakah jalan itu dilalui ataukah tidak? Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan ya di dalam menuntut ilmu, ya maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya ilmu itu adalah jalan untuk menuju surga. Ya, tetapi apakah jalan itu dilalui dengan diamalkan ataukah tidak? Ya, ketika orang mampu melalui jalan itu, menapaki jalan itu agar dia sampai kepada tujuan, kepada surga, ya, maka dia akan sampai. Nah, inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa hidayah ini mencakup ma'rifatul haqi wal amal. Ya, mencakup pengetahuan atau ilmu, mengetahui tentang kebenaran dan mengamalkannya, tidak hanya mengetahui saja. Jadi ilmu dan amal itu harus selalu menjadi dua hal yang ada ya di dalam diri kita ya sebagai muslim. Karena nanti kalau orang salah satunya di antara dua ini ya ada yang tidak dilakukan, maka dia akan celaka ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan di ayat yang ketujuh yang terakhir. Contoh orang yang sesat itu kemungkinannya adalah dia tidak berilmu dan tidak beramal ya, dua-duanya apalagi ya. Dan walaupun salah satunya saja juga bisa menyebabkan orang sesat. Misalnya orang berilmu tapi tidak beramal. Ya, nah nanti dicontohkannya seperti orang-orang Yahudi. Ya. Dan juga ada yang beramal tapi tidak berilmu, juga sesat. Ya, seperti orang-orang Nasrani. Seperti yang ada di dalam ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi itu makna hidayah, ya. Nah, ada hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, artinya dia masuk ke dalam Islam secara benar ya, dan meninggalkan agama-agama yang lain. Ya, artinya dia berada di dalam keimanan, tidak keluar dari Islam. Ya, jadi ketika kita memegang teguh hidayah ini, ya artinya kita tetap di dalam kondisi muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Gitu ya. Itu makna hidayah ila sirat. Ya, ada hidayah fis sirat.
ya hidayah di dalam jalan yang lurus ini. Kita sudah menjadi orang Islam tapi terus mencari hidayah, terus artinya terus mempelajari Islam ini, menambah ilmu dan menambah amal. Itu adalah bagian kita menambah hidayah. Yaitu makna al-hidayah fis sirati. Ya. Nah, fahada du'a'u, maka doa ini min ajma'il ada'iyati. Ya, termasuk doa yang paling lengkap, ya, paling sempurna. Wa anfa'iha lil 'abdi, dan yang paling bermanfaat bagi hamba. Ya. Walihada, dan oleh karena itu, ya, oleh karena itu wajib 'alal insan, wajib bagi setiap manusia an yad'uwallaha, untuk berdoa kepada Allah bihi, dengan doa ini, ya, fi kulli raqatin min sholatihi, ya, dalam setiap rakaat dari sholatnya, ya, li daruratihi, karena daruratnya, mendesaknya, ila dzalika, karena sangat membutuhkan, ya, kepada hal itu. Ya, mohon dimatikan dulu mic-nya. Akmal, dimatikan dulu mic-nya. Ya. Ya, jadi makanya para ulama, ya, mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat ini. Ya, karena ini adalah doa yang sangat penting, ya, bagi setiap manusia, ya, untuk berada di dalam hidayah, di dalam petunjuk, karena itulah yang akan menyelamatkan dia. Ya. Dan mayoritas para ulama, ya, jumhur para ulama itu mewajibkan membaca surat Al-Fatihah, ya, berdasarkan hadis, ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, nah, di antara para ulama itu ada dan mayoritas, ya, mewajibkan di setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Ada juga sebagian ulama yang mewajibkannya di rakaat pertama saja. Dan juga ada ulama, ya, yaitu mazhab Hanafi, yang tidak mewajibkan Al-Fatihah. Yaitu alasannya karena di dalam perintah, ya, di dalam sholat itu kan iqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah. Di situ tidak ditentukan Al-Fatihah. Ya, di situ hanya disebutkan bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, makanya menurut mazhab Hanafi, ayat apa saja yang dibaca itu sudah cukup, tidak harus Al-Fatihah. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut jumhur para ulama, ya, wajib membaca surat Al-Fatihah berdasarkan hadis yang lainnya, karena makna matayasoro maka minal Qur'an itu harus dimaknai dengan Al-Fatihah, karena ada hadis yang tegas yang mengatakan bahwa tidak sah sholatnya tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga minimal bagi seorang muslim itu membaca sebanyak 17 kali, ya, dalam 17 rakaat, ya, sholat 5 waktu, ya, kita sehari semalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, ya, belum kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, ya kan. Ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, sehingga dengan mengkaji ini kita menjadi lebih paham apa yang kita baca di dalam sholat, baca dalam Al-Fatihah ini. Ya, karena memahami apa yang kita baca dalam sholat adalah salah satu makna khusyuk. Ketika orang tidak memahami apa yang dia baca, berarti dia tidak khusyuk di dalam sholat. Makanya orang yang sebelum mabuk itu diharamkan secara total, itu kan sempat dilarang ketika mendekati sholat. La taqrabu sholat wa antum sukaro. Alasannya karena hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca dalam sholat, memahami apa yang kalian baca dalam sholat. Itu makna khusyuk.
Maka ini penting sekali kita mengkaji Al-Fatihah ini agar kita paham ketika kita membacanya di dalam sholat. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, berada di dalam Islam ini, tetapi mengapa kita terus memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah? Ihdinas siratal, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus. Ya, maknanya kenapa? Ya, karena maknanya adalah supaya kita tetap istiqomah. Ya, jadi sampai akhir hayat kita terus membaca doa ini, karena ya sebelum kita sampai di akhir hayat kita belum aman. Ya, bisa jadi kita tergoda, ya, naudzubillah, ya, kita kemudian bisa menggoda iman kita. Makanya ini maknanya adalah kita diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan ya di dalam hidayah, ihdinas siratal mustaqim, terus menerus. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Sampai akhir hayat kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya iman kita, Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan juga maknanya adalah untuk terus tadi ya menambah hidayah, artinya menambah ilmu dan amal. Ya, kemudian kita lanjutkan ya yang berikutnya. Wa hadzal siratul mustaqim, dan jalan yang lurus ini ya huwa yaitu ya siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan ya orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Sirato ini irobnya dia menjadi badal ya dari sirat yang sebelumnya. Ketika sebelumnya dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal di situ siratal ladzina ya sebagai badal ataupun atfu bayan. Ya, dalam rangka menjelaskan siratal ladzina, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini ada satu makna yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ya, kenapa kita tidak cukup berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim saja, tetapi harus ditambah dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Padahal siratal ladzina an'amta alaihim itu siratal mustaqim. Maknanya apa? Ya, maknanya adalah ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini artinya adalah kebenaran. Ya, kita memohon kepada Allah ya untuk mengetahui dan mengamalkan kebenaran. Tetapi itu tidak cukup. Mengetahui kebenaran saja tidak cukup. Tetapi juga harus mengetahui siapa orang-orang yang berada di atas jalan itu. Ya, jadi tidak hanya mengenal kebenarannya, jalan kebenaran, tapi juga harus mengetahui siapa orang-orang ya yang berada di jalan kebenaran ini. Artinya ada contoh yang kita ikuti. Ya, maka di sini disebutkan yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, dan ayat ini ditafsirkan di dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 69 ya. Ya, ini sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu tafsir ya, ayat Quran itu satu sama lain saling menafsirkan, yufasiru ba'duha ba'dan. Makanya tafsir itu yang paling pertama menafsirkan Quran adalah dengan ayat Quran lagi. Ya kan? Tafsir Quran bil Quran, ya, baru kemudian tafsir Quran bil hadis. Ya, gitu. Tafsir Quran dengan perkataan para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, jadi di ayat 69 itu menafsirkan an'amta alaihim ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yuti'illaha war rasul",
siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika alladzina, mereka itulah orang yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, ya, an'amallahu alaihim, atas mereka. Mohon dimatikan dulu mic-nya yang baru masuk. Pak Yudo, mohon dimatikan dulu mic-nya, Pak Yudo. Ya. Jadi siapa saja minan nabiyyin, ya, dari para nabi. Ya, di sini ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di minan nabiyyin. Ya, beliau tidak menyebutkan ayatnya tapi langsung sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Jadi Imam As-Sa'di ini selalu langsung menyebutkan maksudnya apa, tidak menyebutkan sumbernya. Ya, jadi yang beliau kemukakan ini adalah di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, ya, para siddiqin, kan, ya, sangat kuat keimanannya, baik di umat Nabi Muhammad ataupun umat sebelumnya, orang-orang yang sangat kuat, ya, beriman kepada para nabi itu. Ya. Misalnya kalau di zaman Nabi, ya, kita kenal dengan Abu Bakar Siddiq, ya, sangat membenarkan, begitu ya, sangat kuat imannya itu. Begitu juga para nabi sebelumnya yang para pengikut mereka itu, ya, di tengah-tengah siksaan yang berat, ya, tetapi mereka tetap memegang teguh keimanan mereka. Itu adalah sedikit, ya, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, ya, mati syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ya. Nah, maka kita harus mengenal di sini sebetulnya dari ayat ini, ya, adalah kewajiban bagi kita untuk mengenal para nabi, untuk mempelajari bagaimana sejarah hidup mereka, ya, kehidupan mereka, keteladanan mereka, para nabi, ya, kemudian para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya, ketika kita mengenal para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, berarti kan kita harus mempelajari juga bagaimana perjuangan-perjuangan umat Islam. Ya, dengan mempelajari kisah nabi-nabi sebelumnya, di mana di sana ada perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dan para pengikutnya, termasuk juga pada zaman Nabi Muhammad secara khusus, ya, kita mempelajari peperangan-peperangan yang dilakukan, maghazi, ya, sehingga ada yang mengatakan siapa namanya, anak dari cucunya, ya, Rasulullah SAW. Ya, ini nanti untuk aplikasi Zoom-nya sebentar lagi akan mati, ya, nanti bisa langsung masuk lagi. Nanti setiap 40 menit ini mati. Anak dari cucu Rasulullah SAW itu mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah SAW kama nu'allamu suratan minal Quran. Ya, kami ini diajarkan tentang peperangan-peperangan, ya, Rasulullah, zaman Rasulullah SAW, sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Ya, ini pentingnya kita mengenal, ya, jihad, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, mengenal para syuhada, sehingga para ulama menuliskan semuanya. Ya, para syuhada Badar itu siapa saja, ya, syuhada Uhud dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, kita harus mengenal siapa mereka, dan juga sepanjang zaman, ya, supaya ketika kita mengenal siapa saja orang yang berada di jalan kebenaran ini, ya, dimulai dari Rasulullah SAW, artinya kan kita sudah mengenal terlebih dahulu penghuni surga itu. Ya, supaya ketika kita masuk surga itu tidak asing, ya, kita sudah mengenal. Jadi ketika orang sudah mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW, sangat mengenal kepada Rasulullah SAW, itu ketika bertemu di surga itu seakan-akan sudah sangat
kenal lama, ya sudah pernah bertemu, karena saking kita sudah mengenal melalui sirah beliau. Ya, jadi ayat ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari kisah orang-orang soleh, ya dimulai para nabi, para sahabat dan seterusnya, termasuk para ulama. Ya, jadi ayat ini adalah sebagai dasar ya yang mendorong kita untuk harus mempelajari sejarah orang-orang soleh agar kita menjadikan teladan. Karena kalau tidak seperti itu, ya berarti cukup saja dengan ihdinas siratal mustaqim, tanpa ada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan, begitu. Nah, jadi itu 4 golongan. Ya, nah kita nanti termasuk yang mana? Kalau para nabi sudah tidak mungkin. Para siddiqin juga sebetulnya yang menjadi pengikut langsung dari para nabi yang ketika para nabi itu masih hidup. Ya, nah kemungkinannya adalah syuhada wa sholihin. Ya, itu orang mati syahid ataupun dia sebagai orang yang soleh. Ghairi, nah kemudian ketika kita berdoa ya memohon petunjuk hidayah di jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Nah, juga tidak cukup kita mengenal siapa orang-orang selamat, siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, tetapi juga kita mengenal siapa orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang di luar jalan petunjuk ini, ghairil maghdubi alaihim. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la ya'riful Islam ya man la ya'riful jahiliyah. Ya. Seseorang itu tidak mengenal Islam ya, atau tidak mengenal Islam orang yang tidak mengenal kejahilian. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan dia terjerumus kepadanya. Jadi selain kita mempelajari petunjuk, mempelajari hidayah, jalan yang lurus, kita harus tahu mana jalan yang salah, mana jalan yang sesat, agar kita bisa terhindar. Karena kalau orang tidak tahu mana yang sesat, ya dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kesesatan itu tanpa dia sadari. Ya, makanya di dalam doa ini sangat lengkap, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai atas mereka dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, di sini ditafsirkan ghairi, maksudnya ghairi sirati. Ya, nah ini ghairi ini majrur, kedudukannya jadi apa? Kedudukan i'rabnya. Ada yang tahu? Coba saya tes dulu para peserta. Ghairi ini majrur jadi apa? Kedudukannya. Ya? Jadi apa, Pak? Sama dengan hilaf saja. Ghairi ya. Ila mana? Tidak ada ilahnya. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Ghairi ini jadi apa? Naat dari mana? Ya, naat dari alladzina, ya syiratal ladzina. Alladzina kan apa namanya? Majrur ya, dia kedudukan majrur menjadi mudhof ilaih. Ghairinya naat, ya, sifat dari alladzina. Bagus ya itu Fajar tadi yang menjawab. Jadi ghairi ini adalah naat ya. Sifat dari alladzina. Ghairi sirat. Nah, ini kata siratnya dibuang ya karena memang sudah dipahami dari sebelumnya ya. Gitu ya. Jadi bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka. Ya. Nah, dia juga di dalam redaksi ayat ini mengandung adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat Quran ini ya kata demi katanya itu menjadi tarbiyah bagi setiap orang yang membacanya. Ya, mendidik ya. Jadi ayat Quran ini sangat mujizat. Salah satu sisi kemujizatnya dalam mentarbiyah
ya, ijazut tarbawi ya. Jadi di sini mengandung adab. Kenapa tidak dikatakan, kalau dalam an'amta itu kan dinisbatkan kepada Allah, engkau memberi nikmat. Ya kan? An'amta itu menggunakan domir anta yang dinisbatkan kepada Allah, engkau memberi nikmat. Tetapi di kata maghdub alaihim, kenapa tidak dengan kata godobta alaihim? Kenapa tidak godobta? Tidak dinisbatkan kepada engkau, kepada Allah. Ini mengandung adab bahwa hal-hal yang baik itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang buruk itu tidak. Wasyaru laisa ilaika, sebagaimana dalam doa dalam doa iftitah ya, wasyaru laisa ilaika. Jadi keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, sehingga kita menggunakan dalam ayat ini digunakan magdub ya, isim maf'ul, magdubi yang dimurkahi atas mereka, bukan godobta alaihim, bukan. Berbeda dengan an'amta, beri nikmat, itu kebaikan. Begitu juga dolin, tidak dengan dolalta, tidak. Ini sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Magdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka, alladzina araful haqqa, yang mereka itu mengetahui kebenaran, watarokuhu, dan meninggalkannya, kal Yahudi wa nahwihim, seperti orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka ya. Wa ghairi siratid dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalal, yang meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan, kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani ya, dan yang selain mereka ya. Jadi di sini disebutkan contoh dua golongan yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Ini adalah tafsir yang dikemukakan langsung oleh Nabi, yang ditafsirkan langsung oleh Nabi ya, dalam hadisnya, bahwa al-maghdub alaihim itu al-Yahud dan ad-dhalin itu adalah Nasrani. Nah, para ulama tafsir menyingkap makna maghdub. Apa perbedaan dari maghdub alaihim dan dhalin ini? Perbedaannya adalah, kalau maghdub alaihim itu mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nah, ini orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui ilmu, bahkan mengenal tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui, mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana ya mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mengenal tentang kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen ya, mereka rajin beramal, mengamalkan, tetapi tanpa dasar ilmu. Ya, nah ini juga berlaku bagi orang-orang Islam. Dalam arti orang Islam tuh bisa terjerumus kepada kesesatan ya ketika mengambil salah satunya saja. Ya, dia hanya berilmu saja tanpa mau beramal ya, atau beramal terus tanpa mau menambah ilmu. Ini adalah dua corak kesesatan yang akan selalu ada sampai akhir zaman. Dan kalau kita lihat, kalau kita pelajari ya, kesesatan-kesesatan, aliran-aliran sesat ya yang menyimpang ya dari kalangan kaum muslimin itu adalah dua hal ini ya. Ada orang yang terus sibuk dengan ilmu tapi tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya ya.
Dan juga ada yang rajin beramal, punya semangat yang luar biasa, ya semangat dakwah misalnya, ataupun semangat di dalam berjuang, berjihad, tetapi minim ilmu, ya begitu. Jadi ayat ini sangat jelas sekali kalau kita paham ayat ini dan kita selalu baca setiap hari, ya insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah, ya selalu berada di dalam hidayah, ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sekalian, itu mungkin pembahasan dalam kesempatan kali ini untuk tafsir As-Sa'di ini. Berikutnya saya buka ya sesi tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung dinyalakan mic-nya, ya dipersilakan. Silakan Pak kalau ada yang bertanya. Ya, atau boleh ditulis kalau nggak bisa masuk suaranya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, Ya, boleh. Pak Imron, silakan. tanya Ustaz. Boleh. Goiri kan sama sawah itu kan sama kedudukannya saja. Kalau sawah pasti sawah ya. Yang mana? Sawah. Goiri. Goiri dengan Misalkan kalau sawah jelas dia selalu sawah aja ya, apapun kondisinya pasti sawah aja ya. Kalau goiri loh Ustaz, goiri. Tadi saya katanya ikut alat dina ya Ustaz ya. Apa? Tadi karena jajarnya tuh ikut naat alat dina ya Ustaz. Alat dina. Naat, iya. Jadi sifat Pak, naat dari alladzina, siratal ladzina an'amta alaihim, goiri. Sifat, karena goiri itu isim. Ya, begitu. Oh, isim ya. Goiri isim Pak, bukan huruf. Oh ya. Ya, begitu. Ya gitu. Ada lagi yang lain, silahkan kalau mau ditanyakan. Nafi tadi tuh kalau Mic-nya mati Pak, itu nyalain lagi. Ya, ada yang mengatakan goiri itu harusnya goiro. Ya, Al-Quran tidak mungkin salah ya. Ya. Ya, Al-Quran tidak mungkin salah. Kalau goiro jadi apa dia? Ya harus dijelaskan juga apa alasannya goiro. Ya. Padahal kalau masih ada
Ya, apa itu dari Fajar? Fajar? Ya, bisa di searching, saya lupa di kitab apa itu. Ya, jadi saya pernah membaca buku, nanti dicek lagi ya, perkataan Umar ya, la yariful haq ya, man la yariful jahiliyah, tidak mengetahui kebenaran yang tidak mengetahui kejahiliahan. Ya, artinya kita penting untuk mengetahui mana yang salah, mana yang sesat ya, agar tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, makanya di dalam surah Al-Baqarah pun nanti ya, itu kan ketika menjelaskan orang-orang beriman dengan 5 ayat, lalu orang kafir 2 ayat ya, dan orang-orang munafik itu yang banyak. Artinya kita tidak hanya mengenal, itu kan disebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya ya. Tidak hanya mengenal orang beriman saja, bagaimana kita menjadi orang beriman, memiliki ciri-cirinya itu. Ya, tetapi juga kita mengenal bagaimana ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Tidak termasuk seperti mereka gitu ya. Silakan Ikhwah sekalian, kalau ada yang masih ditanyakan. Dari ibu-ibunya juga boleh. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa istiqomah untuk terus mengkaji ya tafsir Sa'di ini. Di surat Al-Fatihah ini masih ada beberapa makna ya yang dikemukakan oleh penulis. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.